السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Karena itu, hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Ayat ini telah diletakkan di tengah-tengah topik yang berkenaan dengan puasa, hukum-hukumnya, dan yang berkaitan dengan itu. Dalam hal ini Allah Ta'ala menekankan kepada kita berkenaan dengan Ramadan dan jalinan khusus akan pengabulan doa. Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu bersabda berkenaan dengan hal ini, bahwa puasa sebagaimana merupakan sarana untuk mempelajari ketakwaan, begitu juga puasa merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi hanya dengan bulan Ramadan saja tidaklah menjadi penyebab untuk pengabulan doa sebelum dia mempelajari ketakwaan dan berusaha meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala. Jika kondisi ini timbul, maka jalinan yang diciptakan pada bulan puasa dengan Allah Ta'ala tidak hanya terbatas di bulan Ramadan saja, melainkan akan tercipta perubahan yang abadi. Akan muncul dampak perubahan yang hakiki, yang abadi. Di dalam ayat ini, Allah Ta'ala berfirman bahwa aku dekat. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, pada bulan ini, syaitan dibelenggu, dan Allah Ta'ala turun dari langit. Namun, dekat dengan siapa?
Allah Ta'ala ini. Yakni dekat dengan orang yang merasakan kedekatan dengannya atau ingin meraih kedekatan, dan untuk itu dia itaat kepada perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala, falyastajibu li, dia berupaya untuk mengamalkannya. Dia mencari tahu akan perintah-perintah Allah Ta'ala dan senantiasa menyambut seruan Allah Ta'ala untuk mengamalkannya. Dia meyakini dan mengimani bahwa Allah Ta'ala memiliki segenap kekuatan. Jika aku mengamalkan segala perintahnya dan ikhlas di dalamnya, aku meminta kepadanya, maka doa-doaku akan dikabulkannya. Walhasil, memang Allah Ta'ala akan mengatakan ketika menjawab doa-doa hambanya bahwa aku dekat, aku mendengar doa-doa hamba-hambaku, dan khususnya pada bulan ini, aku mendekatimu, serulah aku, namun sebelum kalian menyeruku untuk pengabulan doa itu, kalian harus mengamalkan syarat-syaratnya. Yakni, dengarkanlah perintahku dan amalkanlah hukum-hukumku. Inilah syaratnya. Dan seluruh segenap kekuatanku, yakinilah dan imanilah dengan keimanan yang sempurna. Jadi orang yang mengatakan bahwa kami telah berdoa, tapi doa kami tidak terkabul, orang seperti itu hendaknya mengintrospeksi diri. Apakah orang itu pernah mengevaluasi diri? yakni sampai mana dia mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Jika kita tidak mengamalkan itu, keimanan kita hanya bersifat tradisi saja, formalitas. Maka adalah keliru jika kita mengatakan bahwa kami telah menyeru kepada Allah Ta'ala berdoa, tapi doa kami tidak terkabul. Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan hal ini, bahwa apa saja syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam hal ini. Beliau bersabda, pertama-tama Allah Ta'ala berfirman bahwa orang ciptakanlah kondisi ketakwaan dan rasa takut kepadanya sehingga aku mendengarkan doa-doanya, supaya aku mendengarkan doa-doanya. Jadi ciptakanlah ketakwaan, milikilah rasa takut kepada Allah Ta'ala, baru Allah Ta'ala akan mendengarkan doa-doa kita. Yang kedua, berimanlah kepadaku. Keimanan yang seperti apa? Beriman bahwa Allah Ta'ala itu maha maujud, maha ada, dan memiliki segenap kekuatan, kekuasaan. Wujud Allah Ta'ala dan status bahwa dia memiliki segenap kekuatan. Apakah manusia pernah mengalami hal itu ataupun tidak? Atau status akan Allah Ta'ala Maha Ada itu, ma'rifatnya sudah dimiliki oleh manusia atau belum? Sudah diketahui atau belum? Jikapun belum, maka tetap saja dia memiliki keimanan, harus memiliki keimanan bahwa Allah Ta'ala itu ada dan memiliki segenap kekuatan. Seolah-olah beriman kepada hal yang gaib. Lalu jika ini ada, maka akan mendapatkan irfan, ma'rifat dari Allah Ta'ala, yang dengannya doa-doanya akan mendapatkan pengalaman bahwa Allah Ta'ala itu maha ada dan mendapatkan jawaban dari doa-doa. Tingkatkanlah keimanan pertama-tama, dan itu akan mendapatkan bukti akan hal itu. Syarat-syarat mengenai pengabulan doa, prinsipnya,
falsafahnya berkenaan dengan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan detail menjelaskan dalam berbagai kesempatan. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa referensi kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam yang dengannya kita bisa memahami topik ini dengan dalam, dan Ramadan ini bisa menjadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan bisa meningkatkan ilmu dan ma'rifat kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang hakiki dan kita mendapatkan limpahan karunia Ramadan. Sebagian orang beranggapan bahwa apapun yang dia panjatkan, doa-doa itu harusnya dikabul, seharusnya terkabul. Berkenaan dengan hal itu, saya sudah menjelaskan sedikit di awal bahwa untuk pengabulan doa, Allah Ta'ala menetapkan beberapa persyaratan yang adalah perlu bagi kita untuk memenuhinya, syarat-syarat tadi. Berkenaan dengan bahwa apa saja prinsip dalam pengabulan doa, dan terkadang orang-orang yang memenuhi segala persyaratan itu pun tidak mendapatkan pengabulan sedemikian rupa sebagaimana yang dia doakan. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa prinsip doa adalah Allah Ta'ala dalam pengabulan doa, Allah Ta'ala tidak mengikuti segala fikiran kita, apa yang ada hasad kita. Coba lihat, sedemikian rupa sayangnya seorang ibu kepada anaknya, dan si ibu menghendaki supaya jangan sampai anaknya mendapatkan kesulitan apapun. Namun jika anak itu memaksa ibunya untuk dengan menangis meminta pisau yang tajam atau bara api kepada ibunya, apakah meskipun ibunya tadi memiliki kecintaan yang dalam kepada anaknya, apakah ibu itu akan tega untuk memberikan pisau yang tajam atau bara api kepada anaknya yang masih kecil itu? Yang bisa membakarnya ataupun melukainya tidak akan pernah terjadi. Begitu juga kita bisa memahami prinsip dalam pengabulan doa. Saya sendiri, sabda Masih Maud alaihissalam, berpengalaman dalam hal ini, yakni ketika ada bagian yang mudarat di dalam doa itu, maka doa itu tidak akan pernah terkabul. Ini bisa difahami dengan baik bahwa ilmu kita tidaklah meyakinkan dan tidaklah sahih. Banyak sekali hal-hal yang kita anggap itu berberkat dan kita beranggapan bahwa dampaknya itu akan baik. Namun hasil akhirnya, dampaknya justru malah menimbulkan kesedihan dan duka. Walhasil, hasrat insani tidak bisa kita mengatakan bahwa hasrat kita ini benar, meyakinkan, sahih. Karena manusia diliputi oleh rasa lupa. Manusia terlupa. Dan itu ada dalam fitrat manusia. Untuk itu, pemikiran bahwa harus terkabul doa ini, namun sebagian hasrat itu ada yang mudarat. Ada yang, jika Allah Ta'ala mengabulkannya, justru itu bertentangan dengan status Allah Ta'ala sebagai maha pemberi rahmat. Allah Ta'ala ini maha penyayang. Bertentangan dengan sifat Allah Ta'ala yang itu. Manusia beranggapan bahwa memang harus terkabul katanya, namun terkadang hasrat itu merugikan bagi manusia itu sendiri. Jika Allah Ta'ala mengabulkannya, maka maqam Allah Ta'ala, maqam maha penyayang Allah Ta'ala akan bertentangan dengan maqam sifat maha penyayang Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengabulkan, Allah Ta'ala menghendaki kasih sayang dalam setiap pengabulan itu. Jika pengabulan tadi merugikan si orang itu yang berdoa tadi, maka maqam penyayang Allah Ta'ala akan bertabrakan dengan itu, bertentangan. Jadi adalah pasti bahwa Allah Ta'ala mendengarkan doa-doa hambanya dan mengabulkan doa-doanya, namun tidak setiap doa-doa yang terkabul. Karena manusia tidak melihat hasil akhir dan tidak mengetahui. Lalu dia berdoa. Namun Allah Ta'ala yang maha mengetahui sampai ke kedalaman,
dan melihat hasil akhir, Allah Ta'ala maha mengetahui hasil akhirnya. Allah Ta'ala memperhatikan dampak buruk tadi, kerugian yang bisa menimpa tadi, lalu Allah Ta'ala menolak itu. Manusia tidak melihat hasil akhirnya, tidak mengetahui. Tapi Allah Ta'ala yang merupakan wujud yang menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah Ta'ala mengetahui dampak dari doa ini, Allah Ta'ala apa yang akan terjadi. Kekurangan atau kerugian yang bisa menimpa dari doa itu, dampak buruk itu, Allah Ta'ala mengetahui hal itu. Lalu Allah Ta'ala menolak doa itu. Karena Allah Ta'ala beranggapan bahwa dengan bentuk kasih sayang ini adalah dengan menolaknya. Jadi penolakan doa ini pada hakikatnya merupakan pengabulan bagi orang itu. Ketika doa itu ditolak di hadapan Allah Ta'ala, tidak dikabulkan, inilah sebetulnya pengabulan itu. Karena Allah Ta'ala mengetahui bahwa ini tidak bagus doa ini bagi keinginan ini bagi orang ini. Jadi doa yang dengannya bisa terhindar dari musibah, Allah Ta'ala akan menolaknya. Tapi doa yang mudarat, Allah Ta'ala menolak doa itu dalam corak pengabulan. Allah Ta'ala menolak itu, tidak mengabulkan. Yang pada hakikatnya merupakan pengabulan Allah Ta'ala, penolakan Allah Ta'ala itu. Beliau bersabda, saya mendapatkan ilham berkali-kali, ujibu kulla du'aika. Pada kata lain, setiap doa yang bermanfaat bagi jiwa, itu akan dikabulkan. Yang dari sisi memohon juga itu memberikan manfaat, bermanfaat, berfaedah. Tidak setiap doa dikabulkan. Jadi Allah Ta'ala terkadang mengabulkan sebagian doa para waliullah dan para nabi, dan terkadang mengabulkan. Karena terkadang tidak memberikan manfaat doanya itu dan memberikan hasil yang buruk. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui hal yang gaib. Allah Ta'ala mengetahui lebih baik. Lalu berkenaan dengan bahwa itikad dan amalan itu bagi doa adalah perlu untuk kita lihat itikad kita. Beliau bersabda, adalah benar bahwa orang yang tidak melakukan amalan, doanya tidak ada artinya. Tidak hanya doa saja yang perlu, amalan pun perlu. Karena seolah-olah dia menguji Allah Ta'ala. Jika dia tidak beramal, hanya berdoa saja, itu bukanlah doa. Sebetulnya dia menguji Allah Ta'ala. Untuk itu, sebelum memanjatkan doa, perlu sekali untuk membelanjakan segenap kekuatan kita. Inilah makna dari doa. Pertama-tama adalah lazim bahwa itikad, dia memperhatikan itikadnya, karena Allah Ta'ala, kebiasaan Allah Ta'ala, ada islah. Untuk itu harus ada beberapa sarananya. Perlu untuk menciptakan sarana yang bisa memberikan islah setelah itu. Coba orang-orang perhatikan. Orang-orang yang mengatakan bahwa ketika doa ada, apa perlunya sarana? Orang mengatakan seperti itu. Orang seperti itu adalah bodoh. Coba renungkanlah. Doa sendiri merupakan sarana yang tersembunyi. Menjadi satu alasan untuk berbuat pekerjaan itu. Yang bisa menciptakan sarana lain. Dengan perantaraan doa, doa sendiri merupakan sebab, alasan. Dan alasan, lalu tercipta sarana yang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Kadang manusia perlu uang, perlu pinjaman, perlu pertolongan. Allah Ta'ala dengan suatu perantaraan memberikan hal itu, memberikan kemudahan itu, tidak lantas turun dari langit, jatuh sesuatu. Apakah itu uang? Jika seorang membutuhkan uang,
tidak lantas jatuh dari langit uang itu, tapi ada sarana, ada sebab yang Allah telah ciptakan dengan perantaraan doa tadi. Lalu iyyaka na'budu didahulukan dari iyyaka nasta'in. Ini pun menjelaskan secara khusus. Pertama-tama iyyaka na'budu, lalu bahwa kami memohon pertolongan kepada Engkau, doa juga dan memohon pertolongan juga. Ini mengisyaratkan kepada san. Jadi sunnatullah kita saksikan bahwa dia menciptakan sarana. Lihatlah, untuk menghilangkan haus ada air, untuk menghilangkan lapar ada makanan, tapi itu pun ada sarana dengan perantaraan sarana. Allah telah ciptakan itu. Jadi mata rantai sarana tadi dan ada alasan, ada sebab. Karena Allah Ta'ala memiliki dua nama. Kanallahu azizan hakima. Aziz adalah dia melakukan segala sesuatu. Dia maha kuasa untuk itu. Berkuasa. Dan hakim adalah dia melakukan sesuai dengan kesempatan dan tepat waktu. Coba lihat hewan, tumbuhan, memiliki berbagai khasiat. Allah Ta'ala maha kuasa, atau dia bisa menghilangkan rasa haus tanpa air, Allah Ta'ala berkuasa. Namun, karena memberikan pengetahuan akan hal-hal yang ajaib, adalah penting bagi Allah Ta'ala. Karena semakin luasnya keajaiban ilmu akan itu, maka sedemikian luas juga akan mampu untuk meraih kedekatan dan semakin meyakini akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala, untuk mengajarkan sifat-sifat Allah Ta'ala, memberitahukan sifat-sifat Allah Ta'ala, ini pun adalah tugas Allah Ta'ala. Jadi untuk mengetahui hal itu, yang Allah Ta'ala ciptakan, segala sesuatu ini, sedemikian rupa kita luas ilmu akan tersebut, seluas itu pula lah akan mendapatkan ilmu yang dalam berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala. Kita akan bisa memahami dan kita akan menjadi mampu untuk meraih pemahaman akan hal itu. Inilah tugas dari manusia yang soleh. Orang yang ateis, dia menganggap ilmunya segala sesuatu, tapi seorang mukmin dengan bertambahnya ilmu itu, dia semakin menjadi tahu akan sifat dan kudrat Allah Ta'ala. Berkenaan dengan falsafah doa, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, lihatlah, seorang anak, dia lapar, dan dia menangis teriak, mengharapkan susu, lalu dia berteriak, lalu susu muncul dengan kuatnya dari dada ibu, padahal si anak tidak faham akan doa. Tapi apa sebabnya? Kenapa teriakannya itu bisa daya tarik akan datangnya susu memancar? Jadi setiap orang berpengalaman dalam hal ini. Terkadang nampak kepada kita bahwa di dalam ibu tidak merasa bahwa di dadanya ada susu. Dan terkadang memang tidak ada. Tapi ketika si anak menangis, merintih, muncul, memancar susu dari dada si ibu. Jadi ini bisa menarik, menjadi daya tarik akan datangnya susu. Saya katakan bahwa jika di hadapan Allah Ta'ala kita berteriak seperti itu, dengan penuh rintihan, maka itu akan menarik, membuat bergejolak fazal karunia Allah Ta'ala. Karunia Allah Ta'ala memancar dari Allah Ta'ala. Berkenaan dengan hal ini, permisalan yang beliau berikan tadi, alaihissalam, ini merupakan falsafah doa, yang meminta itu harus menjadi kebiasaan manusia. Ketika keistimewaan ini ada, maka Allah Ta'ala pun memperlihatkan pemandangan pengabulannya. Beliau bersabda, meminta adalah tugas manusia, dan pengabulan adalah tugas Allah Ta'ala. Dia yang tidak faham dan tidak taat, dia adalah pendusta. Permisalan anak yang saya berikan tadi adalah, itu memperlihatkan falsafah doa. Rahmaniyat dan rahimiyat bukanlah suatu yang terpisah. Jadi, yang meninggalkan salah satunya, dia tidak akan dapatkan itu. Harus dua-duanya.
Jika kita meninggalkan rahmaniyat untuk mengambil rahimiyat, maka tidak mungkin akan terwujud. Tuntutan rahmaniyat adalah kita timbulkan kemampuan untuk mendapatkan rahmaniyat, rahimiyat. Potensi untuk meminta. Rahmaniyat tadi bisa menguatkan itu. Yang tidak melakukan itu, dia adalah kufur nikmat. Dia mengingkari akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu. Itulah artinya bahwa kita beribadah kepada Engkau dengan potensi yang telah Engkau anugerahkan kepada aku. Allah Ta'ala. Ketika kita memohon pertolongan, ada sarana yang bisa menggerakkan benda-benda lainnya yang telah diberikan kepada kita. Lihatlah, lidah yang tercipta dari di dalam ada lidah, ada ludah juga di dalamnya. Jika tidak ada itu, maka kita tidak bisa berbicara. Lalu lidah menjadi kering, manusia tidak bisa bicara. Dia menjadi beku. Lidah yang diberikan kepada kita yang bisa menzahirkan kondisi hati. Diberikan lidah, mulut supaya bisa zahir kondisi hati, manusia bisa berbicara. Jika kita tidak menggunakan lidah untuk berbicara, untuk berdoa, maka itu adalah kesialan kita, ketidakberuntukan kita. Banyak sekali penyakit yang jika itu menimpa lidah kita, maka seketika itu lidah tidak akan bermanfaat lagi, tidak akan berguna. Manusia menjadi bisu dibuatnya. Jadi bagaimana sifat rahimiyat ini Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan lidah kepada kita. Begitu juga telinga. Jika rusak, maka tidak bisa mendengarkan apa-apa. Begitu juga kondisi hati yang bisa khuzu dan kekuatan tafakur. Jika timbul penyakit di dalam hati, maka tidak akan berguna lagi. Coba lihat orang gila. Bagaimana potensinya menjadi tidak berguna? Apakah itu tidak bisa menimpa kita? Apakah kita tidak wajib bagi kita untuk menghargai nikmat Allah Ta'ala ini? Jika Allah Ta'ala, jika potensi yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini kita tidak gunakan, maka tidak diragukan lagi, kita merupakan kufur nikmat. Kita mengingkari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Ingatlah bahwa jika kita membuat tidak berguna potensi-potensi ini, meninggalkan, lalu kita berdoa, maka doa itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Potensi yang Allah Ta'ala berikan, kemampuan, dan perhatian kepada sarana, apapun yang Allah Ta'ala berikan, semua itu gabungkan, lalu berdoa. Tanpa itu, doa tidak ada artinya. Karena jika kita tidak memanfaatkan anugerah ini, bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari anugerah-anugerah lainnya? Jadi, memanfaatkan hal ini, lalu berdoa, baru akan bisa memberikan manfaat bagi kita. Lalu berkenaan dengan bahwa ada banyak contoh di dalam hukum alam, permisalan. Misalnya, walhasil, di dalam hukum alam ada contoh pengabulan doa, dan pada setiap zaman Allah Ta'ala mengutus contoh dalam hal ini, suri toladan. Untuk itu ada doa ihdinas siratal mustaqim. Allah Ta'ala mengajarkan doa tersebut. Ini merupakan kehendak Allah Ta'ala dan hukumnya. Tidak ada yang bisa merubahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Dari doa itu kita bisa ketahui bahwa amalan kita sempurnakanlah. Sempurnakanlah amalan kita. Sampaikanlah pada puncaknya. Dengan merenungkan kalimat ini, kita bisa mengetahui bahwa meskipun ada perintah untuk berdoa secara isyarah dalam hal ini, dan ada ajaran untuk meminta petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Mintalah hal ini, ada isyarat dalam ayat ini, namun
Setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan itu mengatakan bahwa manfaatkanlah ini, yakni untuk tingkatan siratal mustaqim, gunakanlah, manfaatkanlah potensi-potensi yang ada dan mintalah. Mintalah itu dengan memanfaatkan segala potensi yang ada. Jadi perlu sekali sarana-sarana yang zahir itu. Dia yang mengingkari, yang meninggalkan, dia adalah kufur nikmat. Banyak sekali penyakit yang seperti saya contohkan tadi untuk lidah. Jika penyakit itu mengenai lidah, maka tidak akan berguna lagi segala sesuatu ini. Jadi inilah rahimiyat, kasih sayang Allah Ta'ala, yang bisa menciptakan ketentraman dalam diri dan memberikan kekuatan dalam bertafakur. Jadi ingatlah, jika kita tidak menggunakan potensi-potensi ini, maka doa tidak bermanfaat sedikit pun. Karena jika kita tidak memanfaatkan anugerah yang diberikan, apa yang bisa kita raih dari anugerah yang lainnya? Jadi sebelum ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu. Jadi kami tidak menghancurkan segala potensi ini ya Allah. Ingatlah bahwa inilah kekhususan dari rahmaniyat yang bisa menjadikan kita mampu untuk mengambil manfaat rahimiyat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Tidak hanya kalimat saja, melainkan menuntut adanya upaya manusia. Dan meminta adalah kekhasan dari manusia. Dan yang dia tidak berupaya untuk pengabulan doa tadi, maka dia adalah zalim. Doa menganugerahkan kebahagiaan. Saya sangat sedih mendengar bagaimana aku menjelaskan mengenai kelezatan yang bisa dirasakan ini. Ini bisa dirasakan dengan berpengalaman. Jadi yang penting adalah ciptakanlah amalan salihah dan itikad. Jika ada amalan saleh, karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk itu, lalu itikad dan iman kuatkanlah. Karena orang yang tidak meluruskan itikadnya dan tidak melakukan amalan soleh, lalu dia berdoa, maka seolah-olah dia tengah menguji Allah Ta'ala. Jadi permasalahannya adalah dalam doa ihdinas siratal mustaqim, tujuannya adalah sempurnakanlah keimananku, lalu mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, lebih menjelaskan lagi, lebih membukakan lagi bahwa kita menghendaki hidayah itu yang telah didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkannya. Tunjukilah kami ke jalan yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Hindarkanlah kami dari jalan orang-orang yang maghdub. Luruskanlah senantiasa amalan-amalan kami. Jangan sampai ada hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Yang dengan amalan yang buruk tadi, orang-orang mendapatkan azab karenanya. Doa yang diajarkan di sini, bahwa selamatkanlah aku, yang bisa membuat aku terhindar dari jalanmu. Jangan sampai kita menjadi orang tidak bisa meraih manfaat rahmaniyat juga rahimiyat. Pertolongan engkau, kasih sayang engkau, karunia engkau, jangan sampai kami mahrum dari itu. Dan kita terhindar dari jalan itu. Jadi, lalu berkenaan dengan pikiran orang-orang duniawi yang mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya menangis, memohon di hadapan Allah Ta'ala. Sebagian orang beranggapan bahwa dengan khusyuk menangis di hadapan Allah Ta'ala tidak ada manfaat sedikit pun. Pemikiran seperti itu adalah keliru sama sekali. Dusta. Orang-orang seperti itu tidak yakin akan kekuasaan Allah Ta'ala. Jika dia memiliki keimanan yang sejati, maka tidak akan berani untuk mengatakan seperti itu. Ketika ada orang yang datang di hadapan Allah Ta'ala, lalu dia rujuk kepada Allah Ta'ala dengan taubahnya hakiki, Allah Ta'ala pasti senantiasa akan mengabulkannya. Sangat benar sekali orang yang mengatakan dalam bahasa Farsi,
Bahasa Farsi. Apalah artinya seorang pecinta yang tidak dilihat, yang tidak dipandang oleh kekasih? Wahai hambaku, rasa sakit tidak adalah rasa sakit. Padahal tabib itu ada. Di dalam diri engkau tidak ada rasa sakit. Padahal obat itu, dokter ada. Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala menghendaki supaya kamu datang kepada Allah dengan membawa hati yang suci. Syaratnya adalah jadikanlah kondisi dirimu menjadi kondisi yang sesuai. Lalu amalkanlah fal yastajibuli. Lalu perubahan hakiki yang bisa menjadikan kita mampu untuk hadir di hadapan Allah Ta'ala. Aku katakan dengan sejujurnya bahwa Allah Ta'ala memiliki kudrat yang ajaib, yang di dalamnya terdapat keberkatan yang tidak terhingga. Tapi untuk meraihnya, ciptakanlah mata kecintaan. Jika ada kecintaan yang hakiki, Allah Ta'ala maha mendengar doa-doa kita. Jadi, ciptakanlah kecintaan kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala maha mendengar doa-doa. Jika timbul kecintaan itu, maka Allah Ta'ala mendengarkan doa-doa dan menolong kita. Kecintaan kepada Allah Ta'ala untuk meraih itu, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Yang dengannya Allah Ta'ala mendengar doa-doanya. Berkenaan dengan hal itu, Masih Maud bersabda, syaratnya adalah ada kecintaan dan keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Kecintaan kepada Allah Ta'ala adalah yang bisa membakar sifat rendah manusia dan menjadikan manusia menjadi wujud baru, mensucikan manusia. Dia sekarang melihat sesuatu yang sebelumnya dia tidak pernah lihat, mendengarkan sesuatu yang sebelumnya dia pernah tidak dengar. Jadi, maidah, nikmat yang Allah Ta'ala persiapkan untuk manusia, untuk meraih itu, Allah Ta'ala menganugerahkan kapasitas kemampuan kepada kita. Tidak hanya memberikan barang-barang saja, Allah Ta'ala pun memberikan potensi kepada kita. Jika potensi itu Allah Ta'ala berikan, tapi barang-barangnya tidak ada, tetap saja tidak akan rugi. Tapi segala sesuatu itu ada, tapi kita tidak punya potensi, sama juga tidak ada manfaatnya. Tapi tidak seperti itu. Allah Ta'ala telah menganugerahkan potensi kepada kita dan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita. Barang-barang. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan roti, dan di sisi lain Allah Ta'ala memberikan mata, lidah, dan yang ada tubuh di dalam tubuh. Lalu menciptakan hati juga. Dan semua ini tergantung kepada makanan. Hati, paru-paru, usus, semua ini yang bisa mencerna makanan, penting jadinya. Jika di dalam ini tidak ada yang masuk ke dalam perut, maka bagaimana bisa ada darah di dalam hati? Allah Ta'ala makanan yang menjadi darah, tapi yang menjadi kotoran masuk kemana kalau begitu? Untuk itu Allah Ta'ala pertama-tama menganugerahkan agama kepada Rasulullah SAW, agama yang sempurna, dan menjadikan beliau sebagai khatamun nabiyyin, dan menganugerahkan Al-Quran Karim, kitab yang khatamul kutub kepada Rasulullah SAW. Yang setelah itu tidak ada kitab lain sampai hari kiamat. Tidak ada juga nabi baru yang membawa syariat baru sampai hari kiamat. Lalu potensi pemikiran, jika kita tidak gunakan itu dan kita tidak melangkah kepada Allah Ta'ala, bagaimana malasnya kita, renungkanlah. Allah Ta'ala sedemikian rupa menjelaskan cara untuk mendapatkan karunia. Inilah cara-cara, metode untuk mengambil manfaat, menganugerahkan Nabi seperti Rasulullah SAW, dan kita harus menjadikan beliau sebagai suri toladan dan menjadikan Al-Quran Karim sebagai pedoman. Di dalam surat Fatihah, Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kita, dengan surat itu disebut dengan khatamul kitab, ummul kitab. Dari itu bisa diketahui dengan jelas bahwa apa tujuan dari kehidupan manusia dan apa cara untuk meraihnya. Iyyaka na'budu, seolah-olah ini tuntutan fitrat manusia yang sebenarnya. Iyyaka nasta'in, itu didahulukan yang sebelumnya. Pertama-tama, potensi manusia seberapapun
bermujahidahlah untuk melangkah di jalan Allah Ta'ala dan gunakanlah itu di jalan Allah Ta'ala. Lalu setelah itu berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan hasil yang baik. Apa sarana untuk mendapatkan ma'rifat Allah Ta'ala? Beliau bersabda, adalah benar. Khuliqal insanu dha'ifa. Bahwa manusia diciptakan lemah. Dia tanpa karunia Allah Ta'ala tidak bisa berbuat apa-apa. Wujudnya dan penjagaannya semuanya tergantung kepada karunia ilahi. Bodohlah manusia yang bangga dengan akalnya, hartanya, karena segala sesuatu ini merupakan anugerah Allah Ta'ala. Dari mana dia dapatkan itu? Dan untuk berdoa adalah penting supaya manusia memperhatikan, menggambarkan segala kelemahannya, kerendahannya. Selama dia memperhatikan kelemahan itu, sampai saat itu dia akan perlu untuk meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Lalu akan timbul gejolak semangat untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Lihatlah kelemahan kita, kerendahan kita, lalu berupayalah untuk memenuhi tuntutan kecintaan tadi. Akan timbul gejolak setelah itu. Sebagaimana manusia ketika terjerumus dalam musibah, dia merasakan penderitaan, lalu dia berteriak dengan kerasnya, menyeru kepada Allah Ta'ala, meminta pertolongan orang lain. Begitu juga jika dia merenungkan kelemahannya, dan setiap saatnya dia menjadikan dirinya perlu akan Allah Ta'ala, maka dia akan tak berdaya dan berteriak menyeru kepada Allah Ta'ala. Ya Tuhan, ya Tuhan. Dia akan mengatakan itu. Lihatlah Al-Quran Karim dengan penuh perhatian, kamu akan mengetahui bahwa pada surat pertama Allah Ta'ala mengajarkan doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bersabda, doa itu akan dikabul ketika tergandung manfaat di dalamnya dan menyelamatkan dari segala kerugian dan kehancuran. Jadi doa yang lebih baik baginya untuk mendapatkan manfaat dan terkandung di dalam doa itu dan bisa menyelamatkan dari segala kesulitan kepadanya. Dan dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, semua manfaat yang ada di dalamnya itu termasuk di dalam doa itu. Dan segala sesuatu yang bisa merugikan manusia, bisa menghancurkan manusia, di dalamnya pun ada doa untuk itu. Jadi kita senantiasa ingat, harus senantiasa mengingat, di dalamnya doa yang paling besar bukanlah doa untuk meminta duniawi, tapi doa untuk meminta rohani, doa untuk rohani agama. Jadi yang paling utama, berdoalah untuk supaya agama kita, rohani kita terselamatkan. Jika ini terkabul, maka akan terbuka pintu-pintu yang lain, dan doa-doa yang lain dengan sendirinya akan terkabul. Berkenaan dengan hal ini, beliau bersabda bahwa doa yang paling utama adalah doa untuk menguatkan kerohanian, agama. Inilah yang bisa menjadi sarana untuk kedekatan kepada Allah Ta'ala dan pengabulan doa. Ujibu da'awatad da'i idza da'an. Yani, aku menerima tobat orang yang bertobat. Ini adalah janji Allah Ta'ala yang bisa menjaizkan ikrar yang dilakukan oleh orang-orang yang bertobat secara tulus. Jika tidak ada ikrar seperti ini, maka adalah sulit untuk dikabulkan doa-doanya. Ikrar yang disampaikan dengan hati yang tulus, hasilnya adalah Allah Ta'ala akan menyempurnakan segala janjinya yang dia telah berikan kepada orang-orang yang taubat. Dan pada saat itu, sejak saat itu, akan timbul penampakan manifestasi nur di dalam dirinya. Dan manusia mengatakan, aku akan terhindar dari dosa-dosa dan mendahulukan agama daripada dunia. Allah Ta'ala untuk kedekatan kepadanya dan pengabulan doanya, cara-cara yang telah Allah Ta'ala beritahukan, yang paling utama adalah kondisi salat. Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Masih Maud bersabda, tujuan salat yang
sebenarnya adalah doa, meminta doa sesuai dengan hukum kudrat Allah Ta'ala. Misalnya kita melihat ketika anak menangis dan bagaimana si ibu menjadi gelisah lalu memberikan susunya kepada anaknya. Begitu juga uluhiyat dan ubudiyat, jalinannya sama seperti itu, yang tidak bisa difahami oleh manusia. Ketika manusia terjatuh di singgasana ilahi dan dengan penuh kekhusyuan memohon, menyampaikan kondisinya kepada Allah Ta'ala dan menyampaikan permohonannya, maka uluhiyat itu bergejolak dan akan dikasihani orang itu. Lalu susu karunia Allah Ta'ala pun mengharapkan jeritan, tangisan. Jika kita ingin meminum susu karunia Allah Ta'ala, kita ingin meraih karunia-Nya, maka untuk itu pun harus menciptakan rendah hati dan tangisan, jeritan di dalam hati kita. Untuk itu, mata yang mencucurkan air mata harus dipersembahkan di depan Allah Ta'ala. Dalam bulan Ramadan ini, karena sebagian orang memberikan perhatian yang besar kepada salat-salat di masjid, dan mereka ada perhatian untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, orang-orang ini seiring dengan itu pun salat-salat nawafil, nafal, lalu doa-doa yang untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Ta'ala dan meraih ke pengabulan doa, kita harus utamakan doa-doa itu. Jadi doa-doa yang lain, doa-doa duniawi, sampaikanlah setelah itu. Doa-doa kebutuhan kita, Allah Ta'ala akan dengan sendirinya mengabulkan doa-doa itu. Pada saat ini, saya akan menyampaikan doa Masih Maud alaihi salam, yang dengannya kita harus panjatkan pada hari-hari ini, supaya kita meraih kedekatan Allah Ta'ala. Dan beliau memanjatkan doa di hadapan Allah Ta'ala. Ya Rabbul Alamin, wahai Tuhan yang Maha Rabb, aku tidak bisa bersyukur atas ihsan-ihsan Engkau. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau telah menganugerahkan ihsan kepadaku. Jangan sampai aku binasa dengan dosa-dosaku. Masukkanlah kecintaan yang ikhlas ke dalam diriku, supaya aku mendapatkan kehidupan ini. Dan ampunilah segala dosa, sempurnilah segala dosaku. Biarkanlah aku melakukan amal yang Engkau ridho kepadanya. Aku memohon perlindungan kepada Engkau. Jangan sampai kemurkaan Engkau menimpaku. Ya Tuhan, kasihanilah aku dan selamatkan aku dari musibah. Semua karunia ini ada pada tangan Engkau. Semoga Allah Ta'ala, semua kita menjadi orang-orang memahami hakikat doa ini, dan Ramadan ini kita diikut sertakan kepada orang-orang dan diteguhkan di dalam golongan orang-orang yang keimanannya teguh kepada Allah Ta'ala dan mendengarkan hukum-hukumnya dan mengamalkannya, dan dalam setiap hal semoga kita mendahulukan keridhaan Allah Ta'ala. Amalan kita harus sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala, dan itikad kita semoga lebih kuat, lebih baik lagi dari sebelumnya. Semoga kita timbul kecintaan yang hakiki kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menghindarkan dari segala keburukan. Setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah gaib. Pertama, Mukarram Raja Galib Ahmad Sahib. Beliau adalah seorang pengkhidmat jemaat dan sangat penyair yang sangat terkenal, dan seorang adib. Dan beliau seorang yang terpelajar. Beliau bekerja sebagai pegawai negeri dan kepala textbook, dan pada 4 Juni 2016 beliau wafat pada umur 84. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kota Gujarat beliau lahir. Ayah beliau Raja Ali Muhammad Sahib adalah sahabat Masih Maud alaihi salam yang baiat pada tahun 1905, dan ayah beliau menjabat sebagai Nazir Mal dan Nazir A'la, pernah menjabat di Kadian. Kakek Raja Galib Sahib, Malik Barkat Ali Sahib, dan Abdurrahman Khalid Sahib yang adalah paman beliau. Dari Lahore beliau
tamat matrix dan di Kadian FA dan di Lahore beliau mengambil gelar master psikologi. Sebagai penyair, beliau sangat dikenal di negeri, sangat dihormati disegani karena beliau pakar dalam syair dan bahasa. Dan tulisan-tulisan beliau diterbitkan secara internasional. Dan di Pakistan Air Force beliau pernah berkhidmat. Lalu pada tahun 62 beliau mengikuti pendidikan yang khusus dan beliau mendapatkan jabatan yang luar biasa. Di Punjab sebagai kepala dan di Sargodha sebagai kepala textbook juga. Beliau sangat dalam pengkhidmatannya. Di jemaat juga sama. Di Lahore beliau sebagai sekretaris umum, sekretaris taklim juga. Pada tahun 76 beliau sebagai penerjemah Jemaat Ahmadiyah dan berkali-kali press conference beliau mendapatkan kesempatan untuk, lalu beliau menulis surat-surat juga sebagai direktur Fazli Umar Foundation. Sampai 85 beliau direktur Waqfi Jadid dan sebagai naib sadar juga beliau pernah menjabat. Beliau sangat sederhana dan beliau sangat cinta kepada khilafat dan kepada pengurus jemaat, sangat menghormati. Semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau dan meninggikan derajat beliau. Tidak ada putra. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada yang ditinggalkan. Jenazah yang kedua, Mukarram Malik Muhammad Sahib, adalah wakaf zindagi pada 6 Mei 2016. Beliau wafat. Pada saat itu akan dilakukan salat jenazah beliau, tapi tidak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah putra dari sahabat Masih Maud alaihi salam. Dan beliau memiliki keitaatan kepada khilafat. Beliau menasihatkan putra-putrinya untuk memiliki sifat itu juga. Dan beliau sangat taat kepada nizam jemaat, rendah hati, dan memperlakukan kerabat dengan baik. Beliau adalah orang yang mukhlis. Beliau sampai meninggal beliau melakukan tugas itu dengan baik dan beliau termasuk ke dalam 5.000 mujahidin awal Tahrik Jadid dan dalam gerakan-gerakan lain juga beliau senantiasa ikut serta dengan penuh keikhlasan. Di Rabuah beliau mewakafkan tanah kepada jemaat juga. Ada pada tahun 45 beliau mewakafkan diri. Pertama-tama beliau bekerja di luar. Setelah itu beliau datang mewakafkan diri. Dan beliau di bagian takmir berkhidmat di Wakalat Tafsir sebagai superintenden juga. Pada tahun 69 sebagai naib officer wakil Malasani juga beliau. Pada tahun 85 beliau pensiun dan Juni 2089 beliau berkhidmat dengan baik. Pada tahun 86 sebagai naib wakil Tanfiz. Lalu beliau datang di Jerman di tempat putranya. Beliau rajin beribadah, tilawat juga rajin dan mutaliah buku Masih Maud alaihi salam. Dengan karena Allah Ta'ala beliau seorang musi. Beliau memiliki 2 anak dan 4 anak perempuan. Laik Tahir Amir Sahib itu adalah saudara beliau, adik beliau, dan di sini juga ada karyawan jemaat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau dan meninggikan derajat beliau dan
Semoga putra-putri beliau diberikan taufik untuk menjalin ikatan yang ikhlas dengan jemaat dan khilafat. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم